Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra TV yang berada di rumah, apa kabar? Kita kembali berjumpa dalam program religi Tanya Ustadz saja. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini telah hadir Al-Mukarram kita Al-Ustadz Haji Nopri Suroso SPDI. Dan beliau nanti akan mengendahkan sebuah tema macam-macam tipologi dalam Al-Quran. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustadz, kita sudah berbicara tadi tentang tema yang akan disampaikan oleh Ustadz, yaitu macam-macam tipologi dalam Al-Quran. Untuk itu kami persilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa Mitra TV yang berbahagia, tentunya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah atas banyaknya karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingganya sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan sehingga mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebisa mungkin kita berusaha senantiasa menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita sanjung agungkan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang tentunya kita berharap senantiasa mendapatkan curahan syafaat dari beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Mitra TV yang berbahagia, pada kesempatan ini akan kami sampaikan tema yang berkenaan tentang macam-macam atau tipikal anak yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Perlu kita ketahui bahwa kita semuanya adalah terlahir sebagai seorang anak, dan belum tentu semuanya kita adalah bisa menjadi orang tua. Hanya beberapa bagian dari kita yang menjadi orang tua. Dan kaitannya dengan tentang anak, anak adalah merupakan anugerah dari Allah yang Maha Kuasa bagi para orang tua. Anak juga merupakan amanah, perhiasan bagi mereka, sekaligus kebanggaan bagi keduanya di kemudian hari. Namun di samping itu, anak juga bisa menjadi fitnah atau ujian, bahkan menjadi musuh bagi orang tuanya. Kapankah seorang anak bisa menjadi musuh, ujian, atau perhiasan dan penyenggup hati? Maka Al-Quran telah menjelaskan keempat tipikal anak tersebut untuk kita ketahui bersama. Yang pertama, Allah sebutkan tipe anak, yaitu sebagai penyejuk hati atau penenang jiwa dan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Tipikal ini menjadi yang terbaik dan tertinggi dari seorang anak. Hal itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 74.
yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Yang artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dari ayat di atas, para ulama tafsir menyebutkan maksud qurrata a'yun atau penyejuk mata dalam ayat di atas adalah yaitu anak-anak yang soleh. Anak yang soleh adalah anak yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga dalam kehidupannya senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dalam kehidupan bermasyarakat, anak tersebut memiliki manfaat bagi sesama dalam lingkungannya. Dan tak heran jika anak yang memiliki perangai ini kebanyakan menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa, menjadi kebanggaan dan pembela bagi para orang tua di dunia sampai di akhirat kelak. Kemudian ada tipikal anak yang kedua, yaitu anak sebagai perhiasan dunia. Jadi kalau berkata perhiasan dunia, berarti sesuatu yang indah-indah, yang baik. Hal ini diungkapkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus sholihat. Yang artinya, dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Dalam ayat ini Allah menggambarkan posisi anak sebagai perhiasan atau kekayaan dunia bagi orang tuanya. Layaknya perhiasan dan kekayaan, anak diperlakukan, dijaga, bahkan disayang sebagaimana orang tua. Kaitannya dengan tipikal ini, anak disejajarkan dengan perhiasan dan kekayaan dunia lainnya, yang hal tersebut diisyaratkan dalam ayat Al-Quran dalam surat Al-Imran ayat 14. Zuyyina linnasi hubbus syawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal haras zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia, yaitu kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas dan perak, kemudian kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik ataupun surga. Namun kecintaan yang berlebihan membuat para orang tua kadang terlena, dan kadang seringkali mengabaikan hal-hal yang membahayakan bagi sang anak tersebut. Mereka lupa jika perlakuan yang berlebihan diberikan justru akan merusak masa depan kesayangannya. Oleh itu, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala pun mengingatkan
agar kekayaan yang berupa harta, keturunan jangan sampai melalaikan para hambanya dari senantiasa taat dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu sekali-kali melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-Munafikun ayat 9. Para pemirsa yang berbahagia, jadi kaitannya seorang anak menjadi perhiasan ini disejajarkan dengan hal-hal yang lainnya seperti wanita, kemudian binatang ternak, sawah ladang yang luas. Itu adalah bagi keumat kita adalah suatu pandangan yang indah dalam kehidupan dunia ini. Namun kita tidak boleh lengah dalam hal menyikapi seorang anak. Jangan sampai perhiasan tersebut melalaikan kita, tentunya dalam rangka ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking cintanya kita kepada anak, lupa segala. Jangan sampai lupa segala. Terutama adalah kewajiban kita kaitannya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sebagian orang terlalu sayangnya sampai dari kecil anak itu segala macamnya dipenuhi lah, tanpa memikirkan hal-hal yang efek di belakangnya, sehingga anak tersebut bersifatnya manja. Akibat di kemudian harinya. Di kemudian harinya, karena kita menyikapinya sebagai perhiasan yang kita istimewakan, namun kita justru malah mengabaikan apa yang diperintahkan Allah kepada kita dan juga kepada anak kita. Artinya diperingatkan Allah jangan sekali-kali sehingga harta-harta kita termasuk anak keturunan kita membuat kita lalai dalam rangka beribadah, zikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tipikal anak dalam Al-Quran yang kedua, yaitu anak menjadi perhiasan. Baiklah Pak Ustadz, kita itu yang baru dua yang kita tipikal anak dalam Al-Quran, baru dua yang diuraikan oleh Ustadz, dan nanti kita akan sambung lagi yang dua berikutnya, karena tadi kita ada 4 macam tipologi anak dalam Al-Quran. Pemirsa Mitra TV dimanapun Anda berada, nanti kita akan lanjutkan kembali pembicaraan kita dengan tema macam-macam tipologi dalam Al-Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Nopri Suroso. Pemirsa Mitra TV dimanapun Anda berada, kembali kita lanjutkan pembicaraan kita dengan tema macam-macam tipologi anak dalam Al-Quran. Dan tadi kita sudah bahas 2 tema, kemudian masih ada 2 lagi yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Nopri Suroso SPDI. Kami persilakan Pak. Baik pemirsa Mitra TV yang berbahagia, tipologi anak dalam Al-Quran yang ketiga, yaitu Allah sampaikan bahwa anak sebagai fitnah atau ujian, sebagaimana firman-Nya,
dalam surat At-Taghabun ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Mungkin ini pula yang dimaksud anak sebagai amanah dan titipan yang harus senantiasa dijaga dengan sebaik-baiknya kepada orang tua, senantiasa dipenuhi hak-hak dan kebutuhannya, disayang, dirawat dan dididik agar memiliki masa depan yang cerah dan membahagiakan orang tuanya. Ingatlah, Allah memiliki balasan yang besar bagi mereka orang tua yang menjaga amanah berupa anak-anak. Maka tentunya jangan sampai disia-siakan jiwa dan raga anak. Jangan bunuh mereka hanya karena takut miskin dalam kehidupannya. Demikian diamanatkan dalam Al-Quran, wala taqtulu auladakum khasyata imlak nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana hit'an kabira. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap anak-anaknya, yang meliputi yaitu pembinaan agamanya, khususnya dalam tatanan keimanan, beribadah dan lain sebagainya. Demikian pula dalam rangka pembentukan akhlaknya, pendidikannya, dan persiapan masa depannya, serta kemaslahatannya dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi kaitannya dengan tipikal yang ketiga ini, Allah jadikan anak-anak kita sebagai ujian buat kita. Manakala kita diberikan anak, dalam mengurusinya diberikan kesabaran untuk dalam rangka mendidiknya, dan juga diberikan rasa syukur manakala anak tersebut senantiasa patuh dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan juga dalam rangka menghadapi ujian yang berupa anak dan juga ujian-ujian yang lainnya, tentunya tak lupa senantiasa dalam rangka mendidiknya, mengiringinya dengan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang terbaik buat sang anak tersebut. Itu yang tipikal yang ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga. Dan tentunya dalam yang ketiga ini Ustaz, satu pertanyaan saya, yang kita mewajibkan atau mengharuskan anak itu soleh, gitu kan? Nah, untuk kepada orang tua, apa yang didapat dari orang tua dari anak yang soleh? Yang disebut soleh anaknya, terus dia diberikan kepada orang tua itu apa, seperti apa? Terima kasih. Jadi usaha kita menjadikan anak menjadi anak yang soleh tentunya akan berimbal balik kepada kita, baik dalam kehidupan kita masih di dunia hingga nanti ke akhirat kelak. Tentunya yang pertama, bagi anak-anak yang soleh, senantiasa dia akan menghormati orang tuanya dalam kehidupannya, berbakti kepada orang tuanya, dan juga berusaha memenuhi hak-hak
orang tuanya. Karena setiap kita, anak dan orang tua, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang tentunya harus sama-sama dijalankan. Jadi kita tidak bisa menuntut anak itu sebagai anak yang soleh, tapi tidak ada usaha kita untuk menjadikan anak tersebut menjadi anak yang soleh. Jadi yang pertama yang kita dapatkan adalah anak tersebut menghormati kita sebagai orang tua dan berusaha berbakti kepada kita, baik dalam keadaan kita masih ada atau masih hidup sampai kita nanti wafat atau meninggal dunia. Yang kedua, anak-anak yang soleh tidak akan berbuat durhaka terhadap orang tuanya. Karena sering kita dengar kabar di media ada seorang anak yang sampai menghabisi nyawa orang tuanya. Itulah yang perlu kita hindari, kita jauhi, dan kita berlindung dari hal tersebut. Mudah-mudahan senantiasa Allah menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh, yang tentunya tidak akan berbuat durhaka sehingga menghabisi atau mencelakakan orang tuanya. Yang ketiga, anak yang soleh tentunya akan senantiasa mendoakan orang tuanya, kebaikan orang tuanya, baik semasa hidupnya sampai di untuk akhirat orang tuanya atau di kemudian orang tuanya. Jadi doanya anak-anak yang soleh akan terus didapatkan manfaatnya, dan itulah yang masih orang tua rasakan bagi orang tua yang telah wafat. Salah satunya adalah doa anak yang soleh. Itu akan mengalir terus ininya, pahalanya kepada orang tua yang telah tiada ataupun wafat. Itu yang kita dapat dari anak yang soleh kepada orang tuanya. Kemudian kebalikannya Ustadz, yang didapat orang tua untuk mendidik anaknya seperti apa supaya menjadi seperti anak tersebut soleh kepada orang tua. Jadi sekarang yang mendidiknya, artinya orang tuanya yang mendidik anak itu seperti apa gitu, supaya dia tetap hormat kepada orang tuanya seperti Ustaz katakan tadi. Jadi kembali kita baliknya, apa yang didapat dari anak tersebut dari orang tuanya. Jadi atasnya ada timbal baliknya. Artinya apa yang harus didapat seorang anak dari orang tua, agar orang tua mendapatkan kesolehan anaknya tersebut. Paling tidak ada beberapa hal yang perlu orang tua lakukan, khususnya kaitannya dengan pendidikan anak. Jadi setiap orang tua dalam mendidik anaknya minimalnya ada yang harus diprioritaskan, diutamakan dalam pendidikan anak. Tidak hanya dari segi mungkin secara pelajaran umum, jadi lebih-lebih diutamakan adalah segi agama. Yaitu yang perlu diajarkan adalah juga kebaikan hati. Artinya pendidikan anak yang tinggi, tapi ketika dengan orang tua ataupun dengan tetangga, sahabat lain sebagainya, dia sombong dan takabur, cuek dan sebagainya, itu adalah tentunya tidak disukai juga dengan orang tua. Jadi orang tua harus mengajarkan anak dalam pendidikannya adalah bagaimana dia memiliki kebaikan hati dalam kehidupannya, baik di keluarga maupun di masyarakat, sehingga anak tersebut kalau kita didik dengan cara-cara yang baik, insya Allah akan memberikan timbal baik pada orang tuanya sehingga ia menjadi anak yang soleh. Selain itu juga yang perlu kita ajarkan kepada anak adalah sifat-sifat yang baik, diantaranya adalah sifat kejujuran. Jadi kalau kita menginginkan anak yang jujur, maka latihannya adalah dari kita selaku orang tua juga bersikap jujur terhadap anak-anak kita dan juga terhadap hal yang lain dalam kehidupan kita. Anak itu kan melihat orang tuanya, Ustaz. Betul.
Dari umur sekian dia melihat orang tuanya, Iya. maka cara mendidik kita seperti apa, jadinya seperti itulah. Betul, betul. Ya, yang paling dekat kan orang tua, yang Iya. paling dia sering lihat orang tua mengajarkan apa dalam rangka mendidik dia, Iya, begitu ya. insya Allah. Apakah dia harus diajarin sembunyi-sembunyi dan lain sebagainya. Nah, inilah intinya orang tua mengajarkan dalam pendidikan, yaitu berupa kejujuran. Yang ketiga yaitu mengajarkan adil, berbuat adil. Adil ini Dalam segala hal. dalam segala hal, ya, baik dalam pendidikan maupun dalam hal apalah, mungkin dalam keluarga ada kakak adik, ya. Artinya yang namanya keadilan tidak harus sama persis, tapi sesuai dengan tingkatannya, kebutuhannya. Artinya dididik dalam rumah tangga dulu, Ustadz ya. Iya, betul. Dalam Yang rumah tangga dulu. paling terdekat pendidikan itu adalah Dalam rumah rumah tangga. tangga, terutama ya seorang ibu itulah. Seorang ibu. Karena tadi Ustadz bilang kan anak itu seperti perhiasan dan titipan. Jadi harus dijaga, tapi tidak boleh berlebihan juga. Betul. Gitu. Yaitu tadi yang ada titik bagian pendidikan yang perlu diprioritaskan. Iya. Di antaranya tadi tidak hanya dari segi pendidikan formalnya dia berhasil, tapi dalam segi religinya, Religi, agamanya, keimanan, keagamaannya juga sangat diutamakan, sehingganya tidak hanya pandai dalam segi formal, juga dalam akhlaknya diberikan akhlak yang baik, akhlakul karimah. Baik Ustadz, kita masih banyak ada beberapa pertanyaan lagi nanti kita akan sambung lagi di season berikutnya. Pemirsa Mitra TV dimanapun Anda berada, pembahasan kita tentang tipologi, macam-macam tipologi anak akan kita bahaskan, kita lanjutkan kembali. Pemirsa Mitra TV dimanapun Anda berada, masih di program Religi Tanya Ustadz saja, dan kita masih bersama Ustadz Haji Nopri Suroso yang pada hari ini pembahasan kita macam-macam tipologi anak dalam Al-Quran. Baik Pak Haji, tadi sudah beberapa materi yang telah disampaikan, mungkin masih saja ada satu lagi yang belum tipikal anak untuk menjadi anak yang soleh. Kami persilakan. Ya. Kemudian yang terakhir, tipologi anak yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yaitu anak bisa saja menjadi musuh kita, laku orang tua, apabila kita bersifat atau berbuat keliru dan salah dalam beberapa hal, misalkan pendidikan, dan dalam menghadapi anak tersebut, maka anak-anak tersebut dapat menjadi musuh bagi orang tuanya. Hal tersebut diisyaratkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu adalah musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Menurut ayat tersebut, anak dapat menjadi musuh orang tua dengan ciri menghalangi orang tuanya untuk taat beribadah, atau anak tersebut senantiasa berbuat dalam rangka
menggunakan harta orang tuanya secara mubazir atau tidak berguna, berpoya-poya, hura-hura. Dan sebagai contoh lagi, anak yang menjadi musuh orang tuanya adalah anak yang berbuat murtad, yaitu keluar agama Islam dengan alasan perkawinan yang berbeda agama. Juga merupakan musuh bagi orang tuanya seorang anak yang dalam kehidupannya terpengaruh perbuatan-perbuatan maksiat dan melakukan dosa-dosa besar seperti minum-minuman keras, berjudi, zina dan lain sebagainya. Sehingga anak tersebut telah menjadi sahabat bagi syaitan dan musuh bagi orang tuanya yang beriman. Jadi bila hal itu terjadi, anak telah menjadi sumber malapetaka bagi orang tuanya, bagi sebuah keluarga, dan juga bisa jadi bagi masyarakatnya. Sehingga bagi orang tuanya pun bisa menjadi penyakit stres karena memikirkan orang tuanya. Jadi itulah yang menjadi musuh bagi orang tua, Ya. yang disebut musuh bagi orang tua, Ya, dalam menghalangi orang tuanya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin menyeret orang tuanya bisa masuk ke neraka karena perbuatannya tersebut. Ini yang terjadi pada sejumlah sahabat saat manakala Rasulullah SAW berhijrah. Ya. Jadi ada sebagian sahabat yang dihalang-halangi untuk ikut hijrah Mengikut Rasulullah, Rasulullah. yang dihalang-halangi oleh anak dan istrinya. Pada saat itu kan memang disarankan untuk berhijrah dulu karena mencari keamanan. Kemudian setelah sampai di Madinah, kemudian berkembang, setelah berkembang kemudian kembali ke Mekah. Itulah salah satu contoh sehingga anak menjadi atau menghalang-halangi orang tua dalam rangka taat pada Allah Subhanahu wa taala. Atau disebutkan di para mufasir lain mengartikan ayat yang di atas tadi, mengungkapkan bahwa yang juga dimaksud dengan musuh, anak menjadi musuh di sini adalah musuh seperti yang terjadi pada hari kiamat kelak, di mana yaitu antara orang tua dan anak tidak hanya dipisahkan tetapi juga bermusuhan dan juga saling menggugat dan menyudutkan akibat hak masing-masing tidak dipenuhi. Menyalahkan masing-masing ya. Iya, orang tua menyalahkan anaknya karena dia di akhirat kelak nanti ya. Iya, iya. Dan juga orang tua menyalahkan anaknya karena masing-masing tidak memenuhi haknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 3 nomor kuning, lang tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamah yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Karib kerabat dan anak-anakmu sekali-sekali tidak bermanfaat bagimu. Pada hari kiamat Dia akan memisahkan antara kamu dan Allah, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Itulah beberapa tipikal anak yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang keempat adalah anak bisa saja menjadi musuh bagi kedua orang tuanya. Dan kita berharap, berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan anak-anak tersebut dari kita. Baik Pak Ustadz, 4 macam tipologi telah kita bahas di kesempatan hari ini. Kemudian kewajiban orang tua dalam mendidik anaknya supaya dalam 4 tipologi tadi, itu kan salah satunya kita harus memang menjaga seperti perhiasan, seperti menjaga titipan kita sebagai amanah dari Allah Subhanahu untuk. Tapi bisa juga menjadi musuh. Betul. Nah, bisa menjadi musuh kalau memang itu memang cara mendidiknya atau memang tipikal anaknya atau seperti apa Ustadz? Kemungkinan dari
cara pendidikan yang salah pun bisa. Jadi ketika kita salah mendidiknya sampai dewasanya anak tersebut sehingga memalingkan kita, itu juga berpengaruh dari cara mendidik kita kepada anak tersebut. Jadi memang kita harus mendidik itu dari dasar seperti saya katakan tadi, dari usia dini ya Ustadz ya. Betul. Supaya tidak menimbulkan seperti dalam ayat-ayat tadi menyatakan bahwasanya itu akan menjadi musuh di kelak di akhirat nanti. Mereka akan bicara masing-masing gitu, kesalahan masing-masing, Ya, saling menggugat gitu kan. menuntut. Itu haknya. dalam Al-Quran memang seperti itu ada. Iya. Kemudian mungkin ya itulah kewajiban orang tua kita dalam mendidiknya, harus benar-benar kita berpedoman dengan Al-Quran. Satu mungkin Ustadz ya. Jadi supaya tidak akan menjadi hal yang tidak diinginkan. Betul. Kalau tadi kita bilang bahasanya dia seperti perhiasan harus dijaga, itu bisa diterangkan seperti jaganya seperti apa Ustaz? Anak tersebut dalam kita mendidiknya supaya dia tidak kelak nanti akan menjadi seperti hal yang kita bicarakan tadi Ustaz. Artinya supaya anak jangan sampai menjadi musuh tadi ya. Iya. Ya. Sebenarnya kita selaku orang tua pun tidak cukup juga kita hanya berfokus pada pendidikannya saja. Artinya kewajiban orang tua kepada anak itu pun dari dia dilahirkan ataupun mungkin dari masa dikandungnya sudah ada tata cara bagaimana supaya harapan kita, doa itu supaya anak itu menjadi anak yang soleh dan kita dihindarkan dari anak yang menjadi musuh buat kita. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam rangka kita mendidik anak mulai dari lahir lah, supaya harapan kita yang terbaik buat anak tersebut yaitu masih dalam usia kandungan lah Ustadz ya. Kalau ya anggaplah di kandungan ya kita iringi senantiasa dengan doa-doa yang baik, terus kan membawanya dalam hal-hal yang baik seperti pengajian, baca Quran, zikir dan lain sebagainya. Itu adalah usaha-usaha kita juga sebenarnya, dan juga menghindarkan kita mengajarkan hal-hal yang negatif pada anak tersebut. Jadi setidaknya dari minimal dari lahir seorang bayi tersebut kita biasakan, kita azankan di telinga kanannya kan, artinya kita mengenalkan Islam juga saat dia baru lahir ya. Kemudian mengikomahkan di sebelah kirinya, tentunya setelah bayi selesai dibersihkan dan sudah suci lah, kita mengawalinya sebagai orang tua biasanya langsung mengazankannya. Kemudian juga beberapa yang mungkin ada yang sudah melaksanakan, ada pun yang belum. Contohnya adalah yang disunahkan yaitu mentahnik anak gitu ya. Tahnikin anak itu yaitu memberikan makanan yang manis saat dia baru lahir itu, supaya anak mengenal ini dengan memberikan kurma. Rasulullah mengajarkan dengan kurma dikunyahkan kemudian dimasukkan ke mulutnya, ataupun yang sejenis itu madu lah contohnya yang manis itu. Mengakekahkan. Ya, termasuknya diantaranya adalah mengakekahkan. Itu adalah juga bentuk pengenalan hak anak yang kita tunaikan manakala kita tebus dengan pemotongan hewan akikah, yaitu berupa kambing. Kalau laki-laki 2 ekor, kalau perempuan ya 1 ekor. Kemudian yang kewajiban juga yang bagi seorang ibu tentunya lah berusaha ketika bayi itu ya diberikan ASI lah. ASI ya. Maksimal bisa 2 tahun. Itu adalah bentuk kita memberikan hak anak. Salah satunya itu ya. Iya. Ya mungkin sebagian atau karena halangan tertentu mungkin ada orang tua yang tidak bisa memenuhi hak anak, yaitu mendapatkan ASI sampai 2 tahun ada.
karena mungkin ada kesibukan kerja atau memang karena halangan ASI-nya tidak keluar pun ada. Cuman secara umum yang terbaik adalah dengan memberikan ASI ataupun dengan usaha lain sebagaimana Rasulullah, yaitu disusukan, ada ibu susuan asuhnya dengan gitu ya. imbalan yang setara. Itu adalah satu usaha juga orang tua ketika memberikan hak anaknya di saat kecil anak atau bayi. Selain juga tadi akikah juga memberikan nama yang baik, karena nama adalah doa buat anaknya ketika nanti besarnya nanti. Maka orang-orang tua dulu juga ada yang simpel ngasih namanya, tapi itu adalah ada maknanya. Misalnya syukron, syukur, kan artinya rasa syukur. Artinya nama itu juga mempengaruhi Ustaz ya. Iya, karena doa kita buat anak nama-nama tersebut yang Islami gitu kan. tidak asal Islami tapi ya. Ada yang nanti asal Islami asal comot-comot aja. Artinya salah. Iya. Ibnu Syaiton jadi anaknya salah. Jadi yang umum kalau untuk laki-laki kan Muhammad. Iya. Atau kalau perempuan ya Siti. Iya. Itu kita dengar Siti apa itu sambungannya. Itu adalah salah satu bentuk kewajiban orang tua ketika anak tersebut masih kecil. Kemudian juga setelah ya dari kecil juga, yaitu senantiasa memberikan nafkah yang cukup kepada anak-anaknya berupa makanan, pakaian, ya tentunya diberikan secara patut dan layak sesuai dengan kemampuannya. Kemudian juga tadi senantiasa memberikan kasih sayang yang penuh, dan juga pendidikan lah. Jadi itu kewajiban dari orang tua gitu, terpenuhi kepada anak, ya insya Allah dia tidak akan menjadi musuh dia. Ya tidak menuntut loh. Saya dulu di dunia nggak diopenin misalkan kan bisa saja. Tapi ya kalau orang tua sama-sama mengetahui kewajibannya lah, otomatis anak juga akan memberikan kewajibannya kepada orang tuanya. Ketika anak tersebut dipenuhi hak-haknya, termasuk juga diantaranya ketika anak tersebut adalah dalam segi kesehatannya mendapatkan pemeliharaan kesehatan baik secara jasmani maupun rohani anak tersebut. Dan juga sebagai orang tua senantiasa harus dilatih, senantiasa bersabar dan mendoakan anak-anaknya dengan doa yang terbaik. Itulah sebagaimana yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang anak itu ya tidak semuanya mau dengan keinginan kita. Ketika kita diuji dengan kelakuan anak yang kurang baik di hadapan kita, padahal kita mungkin mencontohkannya sudah baik, maka harus kita ingatkan dengan sabar dan senantiasa juga mohon doa yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya semua kesimpulan sudah Ustadz berikan ya, pemirsa Mitra TV dimanapun Anda berada, tadi sudah kita bahas bersama dalam program religi Tanya Ustadz saja bersama Haji Nofri Suroso SPDI dengan macam-macam tipologi anak, mendidik anak dalam Al-Quran. Baiklah, saya akhiri pertemuan kita di kesempatan Tanya Ustadz saja dalam kesempatan yang baik ini, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih banyak untuk pemirsa TV Mitra TV dimanapun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.